Setelah mempelajari ini, tujuannya kita dapat distinguish PLSQL yang anonymous, lalu mendeskripsikan subprogram, lalu membuat list dari keuntungan menggunakan subprogram, membuat list perbedaan sebuah environment dari subprogram yang dapat diinvoke. Nah, setelah mempelajari ini terdapat tujuannya. Yang pertama mendeskripsikan, lalu yang kedua juga mendeskripsikan. Lalu setelah itu kita dapat membuat sebuah prosedur, lalu kita dapat membedakan antara normal dan virtual parameter, lalu dapat membuat list fitur perbedaan dari mode parameter, lalu dapat membuat prosedur dengan parameter, dan terdapat 3 yang lainnya. Lalu ini adalah struktur dari sebuah PLSQL program. Penjelasan mengenai subprogram. Sebuah subprogram sebuah subprogram memiliki nama yang dipanggil dari environment. Lalu terdapat 2 tipe, yaitu sebuah prosedur dan sebuah fungsi. Dan penjelasan selanjutnya terdapat di bawah. Ini adalah sebuah struktur blok dari anonymous PLSQL. Yang pertama adalah declare, ini bersifat opsional. Lalu yang kedua adalah begin, yaitu adalah sebuah mandatory, dasarnya mungkin. Lalu yang berikutnya adalah exception, yang bersifat opsional juga. Dan terakhir adalah end, yang harus ada pada setiap akhir program PLSQL atau blok PLSQL. Nah, ini adalah subprogram, sebuah subprogram yang disiapkan pada PLSQL program atau PLSQL block. Ini adalah contoh yang lain. Keuntungan dari subprogram adalah, pertama adalah sangat mudah untuk dirawat. Yang kedua adalah sudah termasuk atau improve, membantu data security dan integrity, yaitu yang selanjutnya adalah performanya lebih baik. Terus yang terakhir adalah kode clarity-nya. Ini adalah cara mendevelop program menggunakan SQL Plus. Ya, ini adalah invoking, store, prosedur, dan fungsi. Prosedur dan fungsi. Apa yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur adalah tipe dari subprogram yang perform dan action. Jadi melakukan sebuah performance dan action. Sebuah prosedur dapat disimpan dalam database sebagai skema project dan eksekusi untuk reparasi. Ini adalah sintak dari pembuatan prosedur, yaitu yang pertama adalah create atau replace, lalu prosedur dan nama prosedur, lalu dibuka, diberi tanda kurung buka yang berisi parameter dan tipe data, lalu diberi tanda kurung tutup, dan juga dengan is atau s, lalu
di bawahnya adalah PLSQL block. Ini adalah alur develop sebuah prosedur. Lalu formal versus aktual parameter. Formal parameter variabel itu dideskripsikan secara formal. Lalu untuk yang aktualnya itu dipanggil secara langsung. Jadi pada saat penulisan result itu dipanggil secara langsung. Berikutnya, ini membuat sebuah prosedur dengan parameter. Parameternya adalah example. Ini adalah example dari add parameter. Out parameternya adalah ini dengan kode yang seperti ini. Ini adalah melihat dari out parameternya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari out parameter. Ini adalah cara melihat out parameternya itu seperti apa. Ini adalah metode untuk mempasing parameter. Metode yang digunakan adalah posisional, lalu adalah ada nama dan kombinasi. Ini adalah sebuah default option untuk parameter dengan cara penulisan seperti yang terdapat pada contoh. Ini adalah bagaimana kita mempasing parameter, contohnya sudah ada di bawah. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mendeklarasikan subprogram. Nah, selanjutnya adalah handle exception. Handle exception ini berfungsi untuk menghandle subprogram yang ingin di-includekan ke dalam sebuah blok PLSQL. Seperti ini contohnya. Ini adalah untuk tidak menghandle exception. Jadinya seperti ini. Cara meremove prosedur seperti pada contoh. Ringkasan untuk penjelasan pada bab 8 ini adalah sebuah prosedur adalah sebuah subprogram yang mengeksekusi sebuah aksi. Nah, lalu Anda membuat sebuah prosedur menggunakan create prosedur, menggunakan comment. Lalu Anda menjalankan dan menyimpan prosedur di database. Parameter yang digunakan untuk pas data dengan dari memanggil sebuah environment pada prosedur. Terdapat 3 parameter mode, yaitu in, out, dan in out. Lalu adalah local subprogram, adalah program yang mendefinisikan dengan mendeklarasikan section pada program yang lain. Lalu sebuah prosedur dapat di-invoke dari beberapa bahasa pemrograman yang support dengan PLSQL. Lalu Anda harus berhati-hati untuk efek dari handle dan unhandle exception pada di atau pada transisi dan pemanggilan prosedur. Lalu Anda dapat remove prosedur dari database dengan menggunakan drop prosedur command. Lalu prosedur dapat di serve layaknya block building untuk aplikasi.